memberikan tali AC yang bagi yang wafat. Ya. Tentu juga kita akan membantu bagi yang luka-luka berat. Jadi kita prihatin, kita belasungkawa, tapi sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial, kita akan memberikan dukungan tali AC bagi yang wafat ya, sebesar 15 juta. Yang luka-luka 5 juta. Kapan rencana itu akan diberikan? Ya tergantung hasil asesmen setelah teridentifikasi, setelah kita bicara dengan ahli waris, nanti pada saatnya akan kita serahkan, kita salurkan, ya. Itu ya. Ya gini, jadi saya sekali lagi ya, tambang itu adalah aset strategis Nahdlatul Ulama. Dan untuk itu semua pembahasannya harus melalui musyawarah, melalui pembahasan internal. Dan sekali lagi, aset strategis ini tidak layak untuk diperbutkan, tapi harus dibahas bagaimana nanti pada akhirnya tambang ini dikelola secara terbuka sesuai ketentuan, ya, dan nantinya sepenuhnya pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kepentingan Nahdlatul Ulama dan seluruh warganya, ya, baik untuk organisasi maupun juga untuk pesantren. Tentu NU akan menyerahkan kepada pihak-pihak yang profesional untuk mengelola tambang. Tetapi yang paling penting bahwa ini adalah aset strategis PBNU, bukan milik orang per orang, bukan milik kelompok. Ini aset jamiah. Maka tata kelolanya harus transparan, ya, dan juga pengelolaannya harus patuh kepada seluruh ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan agama maupun ketentuan negara. Jadi itu yang saya ingin tegaskan ini. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa seakan-akan ada yang berebut tambang. Karena ini aset strategis PBNU. Saya ulang-ulang, ini aset strategis milik warga, milik jamiah. Dan harus dikelola secara transparan, bisa diketahui oleh publik, kalau nanti pada akhirnya benar-benar bisa beroperasi. Tapi Gus Boy menyebut bahwa isu tambang di PBNU ini menjadi sebab konflik internal. Ya itulah saya kira yang menurut saya perlu bukti, ya, perlu bukti. Tidak bisa hanya sekedar membuat statement. Gus Ulil harus membuktikan bahwa benar-benar ada perebutan. Yang berebut siapa? Artinya Gus Ipul membantah bahwa masalah tambang ini menjadi sebab konflik internal. Saya kira tambang ini adalah sekali lagi milik NU. Yang mau berebut siapa? Yang mau berebut siapa? Nggak ada. Yang ada bagaimana tambang ini dikelola dengan baik, ya. Nanti hasilnya sepenuhnya untuk kepentingan jamiah. Ini yang paling penting, ini kan ini disesatkan, ya, dengan informasi seakan-akan ini ada rebutan tambang. Siapa yang berani merebut dan siapa yang berani mempertahankan untuk kepentingan pribadi loh, ya. Ya akan ada yang bisa. Akan ketahuan gitu loh. Apalagi ini juga dalam pengawasan pemerintah. Jadi tidak bisa hanya diperebutkan oleh orang per orang, apalagi cuma 3 sama 2 orang, nggak bisa. Makanya aneh kalau Gus Ulil itu menyebut ini ada pertarungan investor ini, investor itu. Semua itu yang menentukan adalah ketua umum. Jadi kita nunggu proses ini, tapi memang belum pernah dibahas secara terbuka di forum-forum rapat di lingkungan pengurus besar Nahdlatul. Maka itu ke depan kita usulkan nanti supaya soal tambang milik NU ini dibahas secara terbuka, biar orang semua tahu. Gus, soal bencana yang ada di Aceh Sumatera ini kan ramai di medsos, kalau mau dapat bantuan sosial itu harus menunjukkan KTP dan KK. Sedangkan KTP dan KK ini mereka kan sudah pada hanyut. Nah ini gimana untuk? Tidak ada lah, jadi tidak ada yang seperti itu. Malah kita bantu, kita akan koordinasi dengan daerah, bagaimana supaya warga yang terdampak ini bisa memperoleh bantuan apapun
misalnya pengurusan KTP yang hilang, ijazah yang hilang, ya bahkan mungkin kemarin disampaikan oleh Mendagri pengurusannya akan digratiskan dan mungkin juga nanti akan dibantu oleh pemerintah. Kalau Jadi untuk tidak ada secara khusus seperti itu, tidak ada. Malah kita bantu gitu. Kalau ada yang kesulitan harus kita bantu. Berarti untuk menunjukkan KTP dan KK untuk mendapatkan bansos itu sebenarnya Ya kalau untuk yang di daerah bencana ya tentu kita akan cari cara lain kan. Kalau memang ya, KTP-nya, ijazahnya itu atau dokumen yang dimiliki itu hilang, itu harus kita bantu. Seperti apa tuh cara lainnya? Restrukturisasi Cara lainnya seperti apa? Hah? Cara lainnya seperti apa? Apa? Cara lainnya seperti apa di lokasi bencana? Ya Nah, nanti bagi kita penerima lihat bantuan. cari nanti kita asesmennya seperti apa ya kan. Nanti tentu kita kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan camat ya, dengan kepala desa gitu untuk kemudian menemukan cara bagaimana mereka bisa segera memperoleh dokumen-dokumen yang hilang itu bisa diperbaiki kembali. restrukturisasi kepengurusan di koperasi bagaimana? Ya nanti pada akhirnya kan Akan ada seperti ya pastilah ada. Kan ini sekali lagi ini secara terbuka. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dibuka aja nanti pada saatnya kan harus dibuka. Pada saatnya akan dibuka. Nanti Gus Yahya nanti ada potensi untuk diganti sebagai Tergantung hasil musyawarah. Tergantung hasil musyawarah, tergantung arahan Rois Am, tergantung musyawarahnya para ulama-ulama. Tadi disebutkan NU itu punya cara untuk menyelesaikan masalah. NU itu punya tradisi yang baik untuk mencari solusi jika terjadi masalah dan dikembalikan kepada para ulama. Kalau para ulama yang mencari solusi, insya Allah berdasarkan pada nilai-nilai agama. Ya, kita ikutin aja. Dari awal saya juga nggak mau berspekulasi terlibat dalam persoalan pendapat karena di NU ini jelas kepemimpinannya di ulama. Maka kita serahkan kepada ulama. Malam ini para ulama berkumpul, bertemu dan mereka mencari solusi yang lain. Insya Allah sami nawato. Terus terakhir komunikasi dengan Gus Yahya kan? Iya, beberapa waktu yang lalu. Hubungan kami baik-baik aja. Jadi tidak ada masalah secara pribadi, tapi secara organisasi tentu kita mengikuti ketentuan-ketentuan. Kami yakini ini harus kami ikuti. Akhirnya sudah lebih dari setahun sudah. Oh enggak, pada November yang lalu saya sempat ketemu. Soal 10 November enggak, waktu ada acara gelar pahlawan. Siap. Jadi gitu ya, semua jelas. Siap. Terima kasih Gus.